Dari lapangan parkir, masuk. Masuk ke toko. Masuk ke toko, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat ketika mereka masuk? Nah, itu dah yang mereka lihat dengan visual, dengan mata, ya. Bagaimana mereka disambut, ada sambutan atau tidak, mereka bisa melihat apakah yang menyambut tulus, pura-pura, senyumnya palsu, dan sebagainya. Apakah disapa? Syukur-syukur disapa. Kalau tidak, itu lagi membentuk store ambience. Lalu dia masuk ke toko kita. Nah, toko kita seperti apa? Katanya orang itu melihat karena sebenarnya ada apa? Mengapa kita bisa melihat? Dulu waktu saya belajar, kita melihat karena ada benda, bayangan citra dari benda itu dipantulkan ke mata kita. Ya. Artinya kita butuh apa? Kita butuh cahaya. Mengapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Mengapa kita tidak bisa melihat? Karena tidak ada sesuatu yang dipantulkan kembali ke mata kita. Berarti ketika kita masuk, kita melihat, disitulah kita butuh cahaya. Cahaya kita di toko apa? Lampu. Ya. Sehingga kalau Anda ingin store ambience Anda menjawab kebutuhan pelanggan, perhatikan tata cahaya. Perhatikan lampu Anda. Berarti apa? Kita butuh apa? Toko yang terang. Toko yang terang, ya. Terang itu tidak berarti sekedar terang benderang, ya. Tergantung bisnis Anda masing-masing. Tergantung segmen pasar yang Anda layani. Semakin bawah, semakin rendah, dia tidak butuh pencahayaan yang macam-macam. Yang penting terang, ya, terang. Terus berarti ada yang tidak perlu terang benderang. Ada segmen-segmen kelas atas, dia tidak butuh yang terang, pokoknya terang, benderang. Tapi apakah butuh terang? Tetap butuh terang. Bedanya definisi terang bagi segmen atas dengan terang di segmen bawah itu memang berbeda. Tadi saya sudah katakan, kalau kita melayani segmen bawah, lebih sederhana. Terang versi mereka itu lebih sederhana. Tetapi ketika kita melayani kelas atas, kita membutuhkan warna lampu yang berbeda. Mereka tidak ingin terang benderang semuanya, tetapi lebih fokus pada produk. Ya, sehingga Anda melihat toko secara keseluruhan membentuk itulah yang kita kenal dengan store ambience. Orang bilang ambience-nya beda, ambience-nya warm, ambience-nya cold, ambience-nya seperti ini dan seperti itu karena pengaruh dari cahaya. Nah, sekarang kita bicara pada umumnya, ya, pada umumnya. Jadi yang kita akan fokus kali ini adalah ini, ya, terang. Toko itu mesti terang, ya. Kenapa? Sudah kita buktikan, ya, dan ini yang sudah menunjukkan kepada kita teori ini adalah pelaku bisnis kelas yang sudah tokonya sudah 16.000, ya. Contohnya ada sederetan ruko seperti ini, ruko sama-sama jual grocery. Katakan toko ini jual grocery, toko ini jual sembako, toko ini juga jual sembako. Di sini juga ada saingannya jual sembako. Tapi ada satu toko yang di sini tokonya terang benderang. Ini tokonya terang benderang. Terang benderang di sepanjang jalan ini. Sementara yang toko ini lampunya saya pernah bandingkan, ya. Ada toko yang tokonya terang benderang, kalau saya ukur ini setara di atas 700 lumen. Nah, Bapak Ibu tahu, ya, sekarang saya perkenalkan bagi yang sering bergaul dengan saya, tidak aneh dengar kata istilah lumen. Lumen adalah ukuran penerangan, ya. 1 lumen itu setara dengan
penerangan 1 batang lilin. 1 lumen itu 1 batang lilin. Jadi kalau toko ini kita ukur 700 lumen, itu pencahayaannya setara dengan 700 batang lilin. Nah, sementara saya lihat toko ini lampunya rapat sekali ya. Lampunya rapat. Si toko ini rapat. Sementara toko yang ini, toko yang redup-redup ini, kalau kita lihat dari luar itu horor. Horornya kenapa? Ya tokonya gelap. Tokonya gelap. Cuman ada 4 titik lampu. 4 titik lampu udah bakal kuat. Ya, toko minimarket dia hanya pasang 4 titik lampu. Ini nekat sekali deh toko ini. Ini tokonya agak baik, 6 titik lampu. Tapi coba Anda masuk ke toko tersebut, rasanya seperti apa? Itu memang kesan horornya dapat tuh, ya kalau kita nonton film-film yang dunia lain itu. Nah, itu kira-kira begitu tuh rasanya. Anda masuk, toko itu di pojok sini gelap, pojok sini gelap. Pas yang di atasnya ada lampu, itu baru Anda rasakan agak terang sedikit. Tapi beberapa pojok itu memang dibuat gelap. Nah, Anda sadar atau tidak, si cahaya, si penerangan ini, itu adalah yang paling sederhana. Kalau Anda ingin membuat toko Anda welcoming, mengundang pelanggan, adalah Anda bikin toko Anda terang benderang. Manusia itu mirip laron. Mirip laron. Kalau lihat ada cahaya terang, mereka menuju ke titik itu. Pernah dengar nggak itu? Manusia mirip laron. Ya, oke. Saya di buku Basic Principle of Retail Business saya memberikan sebuah contoh yang sangat menarik ya. Bagaimana dulu ada satu lokasi mati ya. Ada lokasi mati. Ini lokasi mati nih, gedung ini mati. Ini namanya Pasar Festival. Kalau Anda orang Jakarta, Anda tahu Pasar Festival itu di mana. Di belakangnya ini ada lapangan stadion sepak bola. Pokoknya kompleks ini sebenarnya dulunya kompleks olahraga yang berubah fungsi menjadi fasilitas komersial, tapi terbatas lah ya. Tapi sekarang sudah tidak terbendung. Singkat cerita, Pasar Festival ini adalah area komersial, shopping mall, yang dirancang dengan gaya baru. Makanya dinamakan Pasar Festival. Disasar untuk anak muda. Tapi tempat ini sepi sekali, gagal. Brand-brand terkenal. Kenapa saya tahu tempat ini? Karena saya pernah mewakili sebuah brand ternama. Mungkin Anda sudah nggak pernah dengar ya. Brand Itali, namanya Benetton. Dulu perusahaan saya adalah salah satu distributor resmi dari Benetton. Jadi kita lagi cari tempat, dan salah satunya tempat ini yang kami sasar. Kenapa? Karena sasarannya anak muda, berada di bisnis area, kan di ini Pasar Festival kan di Kuningan, di Rasuna Said. Dulu kiri kanannya ini gedung tinggi, itu limited ya, masih terbatas. Hari ini seluruhnya gedung tinggi, dan ini menjadi area yang kena ganjil genap, ya pastilah ya. Nah, Pasar Festival ini mati dalam waktu singkat sejak diluncurkan, mati. Puncaknya pada tahun 1998 ketika krisis, habis, tempat ini habis. Tenan sudah cabut, 80% sudah cabut, hanya 20% nekat jualan di situ. Food court-nya kosong, food court-nya dirancang full, tinggal 10-20% saja yang masih nekat buka. Sampai pada akhirnya masuklah Kontinen. Ada hypermarket yang Bapak Ibu barangkali sudah tidak kenal, Kontinen Hypermarket. Ini adalah perkenalan pertama saya dengan bisnis hypermarket, yaitu Kontinen. Kontinen adalah hypermarket dari Prancis, ya, lawannya Carrefour. Sebelum mereka merger, datanglah si Kontinen Hypermarket, dan Kontinen Hypermarket menduduki area terbesar dari tempat di Pasar Festival tersebut, membuat tokonya
terang benderang, dan hanya dalam hitungan bulan saja tempat ini hidup kembali. Seluruhnya hidup kembali. Si mall-nya hidup, food court-nya mulai penuh lagi karena banyak pengunjung belanja di kontinen. Senjatanya apa? Terang benderang. Terang benderang. Itu betul-betul saya ngerasain konsep manusia itu seperti laron, itu berasa banget. Itu ya, kalau kita mau parkir aja susah, kita tuh mesti parkir di bawah tanah. Kalau Anda tahu pasar festival itu di bawah lapangan bola itu ada parkiran besar sekali. Nah, Anda bayangkan saya harus parkir di situ dan saya harus naik karena dari posisi parkir ke toko itu jauh, masih ada 200 meter lagi. Dan ketika saya naik dari area parkir, saya lihat sebuah sajian terang benderang, dan itulah saya merasakan ternyata manusia itu seperti laron gitu ya. Asal ada titik terang banget, semua orang menuju ke situ. Dalam waktu singkat, tempat ini hidup. Si tokonya hidup, mengundang traffic begitu banyak, mengundang manusia begitu banyak, food court hidup, tenan-tenan di atas itu mulai buka-buka lagi. Bayangkan ya. Dan kejadian seperti ini bukan satu kali loh saya alami ya. Saya ada, kalau Anda sering mengikuti materi-materi saya, Anda sudah pernah dengar di Singapura juga ada terjadi seperti itu. Ada mall mati, mall baru mati total. Tapi begitu tempat itu dia mengundang Uniqlo, dan apa yang dilakukan Uniqlo? Anda tahu sendiri Uniqlo. Uniqlo itu penerangannya, Anda pasti tahu brand ini, Uniqlo. Penerangannya kalau Anda ambil alat ukur, Anda taruh di bawah Uniqlo, Anda jangan kaget. Rata-rata mereka di atas 1000 sudah. Saya sering menemukan pada umumnya antara 1300-1500 lumen. Begitu terangnya. Kalau tadi saya katakan Alfamart pasang berapa? Alfamart rata-rata 700 lumen. Ini ya, 700 lumen. Dia rata-rata segini. Dan di beberapa titik itu 7.000. Di beberapa titik 7.000 sampai 15.000. Itu kalau terkena lampu sorotnya. Ya, kita tidak hitung lah ya. Kita hitung ambience atau pencahayaan secara umum. 1.300, 1.500. Kalau kena lampu sorot ya jangan ngomong lah ya, bisa kena 7.000 sampai 15.000. Kita bicara pada umumnya. Artinya apa? Bisnis-bisnis yang membuktikan dirinya tetap eksis, tetap ramai, bahkan bisa menghidupkan tempat mati. Anda bayangkan kalau Anda bisa menghidupkan tempat mati, pemilik mall, pemilik gedung, pemilik lokasi akan mengundang Anda kalau perlu gratis. Demi apa? Demi menghidupkan mall, demi menghidupkan tempat. Dia bilang, Bu atau Pak, buka di tempat kita, saya kasih harga khusus. Kenapa? Karena dia lebih butuh kita daripada kita butuh dia. Itu yang terjadi kemudian kalau Anda tahu bahwa kemudian baik Kontinen maupun Carrefour itu akhirnya bisa mendapatkan tempat-tempat terbaik dengan harga relatif murah. Kalau tempat sewanya murah, berarti apa? Cost Anda rendah. Ketika cost Anda rendah, berarti profit Anda tinggi kan? Nah, ini saya sudah menjelaskan ya, bahwa bagaimana Anda menciptakan store ambience toko Anda, sederhana ya. Toko Anda harus terang. Nah, berapa batas penerangannya itu? Kalau ditanya kepada saya menyarankan 700 lumen. 700 lumen. Kalau saya nggak kuat, Pak, 700 lumen. Di atas 300 minimal. Di atas 300 lumen. Cara mengukur gimana? Gampang. Sekarang di aplikasi banyak ya, banyak alat untuk mengukur lumen, pencahayaan dari cahaya yang ada di tempat kita. Sebenarnya ada alat khusus untuk mengukur lumen, tetapi di HP kita sekarang banyak aplikasi dari Google Apps. Anda bisa download alat mengukur cahaya.
Cari aja namanya light matter. Light matter. LIGHT meter. Light matter, ya. Sederhana cara pakainya. Kita buka, kita tinggal arahkan, kan si kamera kita itu kan ada sensor cahayanya. Lalu Anda taruh di situ akan langsung menunjukkan berapa lumen, gitu ya. Nah, jadi cahaya adalah alat pertama untuk membuat apapun yang Anda sajikan di toko Anda terlihat. Tanpa cahaya yang bagus, bagaimana? Apapun yang Anda kerjakan, pertunjukan Anda, show Anda tidak akan terlihat. Ibarat panggung, toko Anda adalah panggung Anda. Ya, apa yang Anda mau sajikan ke pelanggan? Nah, tadi kalau tidak salah di awal kita bicara kan Pak Agus Adi ada menyinggung ya bahwa ada toko yang sebenarnya pelanggannya banyak, keren banget, tapi berantakan gitu. Nah, istilah berantakan itu loh, itu dinikmati oleh siapa? Pelanggan. Pelanggan yang menilai toko kita itu berantakan. Ya, jadi apa berikutnya yang terlihat? Yaitu bagaimana Anda menyajikan barang Anda. Berarti apa? Display kan? Anda akan bicara apa? Display. Disinilah peran visual merchandising. Karena display ini adalah barang. Ya, visual merchandising adalah bagaimana Anda mempresentasikan barang dagangan Anda. Nah, itulah visual merchandising. Jadi barang-barang Anda, merchandise Anda divisualkan. Berarti apa? Anda harus display. Nah, gini aja ya, Bapak Ibu. Kalau kita belum terlalu canggih, ini aturan saya. Rapi. Rapi pakai H atau tidak itu menjadi perdebatan. Tapi ngerti ya, rapi artinya tersusun. Rapi itu tertata ya. Teratur lah ya, teratur. Rapi dulu. Kalau kita belum canggih, rapi. Sekedar rapi dulu. Gitu ya. Jangan mikir macam-macam. Rapi. Supaya apa? Ya rapi saja udah enak ya. Nggak usah macam-macam dulu. Rapi dulu, terlihat, semua terlihat. Udah cukup. Jangan berpikir bahwa sulit ya, dan enggak sulit. Rapi aja dulu. Ya, khususnya saya yakin di ruangan ini banyak Bapak Ibu yang bukan bisnis fashion. Meskipun ada yang bisnis fashion ya. Kalau Anda bisnis fashion, percaya dengan saya, visual merchandising adalah senjata untuk jualan. Kalau kita bukan fashion, sekedar rapi, terlihat, itu sudah cukup. Bagi konsumen sudah cukup. Tetapi kalau Anda bisnis fashion, tantangannya 2 kali, 3 kali lipat lebih berat. Kenapa? Karena fashion itu cara kita menampilkannya jauh lebih berat daripada barang yang secara umum sudah dikenali pelanggan. Kalau produk fashion, masih ada tambahan lagi yaitu model, warna, terus kalau dipakai jadinya seperti apa, terus bahan kainnya panas, dingin, gampang kusut nggak, kalau sudah habis dicuci dia bagaimana, begitu banyak pertanyaan konsumen. Contoh ya, bayangkan Anda mendisplay baju, meskipun Anda pakai manekin ya, ada manekin, lalu Anda mendisplay si baju di manekin tadi. Lalu konsumen melihat di sini bajunya lecek gitu ya, banyak kerutan. Itu menjadi masalah nggak, saya tanya? Menjadi masalah karena pelanggan akan mengira baju ini gampang lecek. Nah, mau beli nggak dia? Ya, ini pelanggan nih. Lihat nih, ada baju, Anda letakkan di atas panggung si manekin ini. Si pelanggan lihat nih. Mana nih pelanggan? Ini pelanggan lihat. Dia lihat. Kalau Anda menyajikannya bajunya dalam keadaan lecek, Anda tidak
setrika dulu, tidak di steam dulu supaya dia terlihat mulus, maka pelanggan akan bertanya-tanya, ini jangan-jangan kalau saya beli, ini gampang lecek nih. Sulit diluruskan. Menimbulkan apa? Salah persepsi. Nah, inilah apa yang terlihat, ya, sin. Makanya saya mengatakan tadi, Anda jualan fashion jauh lebih rumit daripada kalau Anda jual produk-produk umum lainnya. Ya, sehingga itulah kenapa di department store ada divisi khusus namanya visual merchandising. Apakah kerjaannya cuma ngurusin ini? Tidak, kerjaannya banyak banget ya. Dia bukan pengangguran. Kalau Anda punya visual merchandising, kerjaannya banyak, seabrek-abrek. Timnya juga banyak. Rata-rata di setiap toko kita punya perwakilan orang visual merchandising. Kenapa? Memang harus ada yang pegang, harus ada yang tangani untuk memastikan store ambience kita bagus. Karena kerjaannya banyak kan? Bukan sekedar apa yang terlihat kan? Ini, ada banyak kerjaannya dia ya. Apa yang terlihat, apa yang didengar, apa yang bisa dibau dari penciuman, dan sebagainya. Gitu, Mbak Riri, sudah banyak banget yang saya sampaikan, jadi saya stop dulu, memberi kesempatan untuk silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.